Selamat datang di saluran kami hari ini. Saya ingin menunjukkan isi paket dan melakukan unboxing, yaitu membuka charger baru tersebut. Ugreen Nexode S, charger 3 port 65 watt. Seperti yang saya katakan di awal, hari ini saya ingin menunjukkan kepada kalian tentang membuka kotak, isi kotaknya, dan apa saja yang disediakan produsen pada charger Ugreen Nexode. S65W ini adalah charger 3 port dan memiliki daya 65 watt, jadi saya akan menunjukkan semuanya kepada kalian seperti apa tampilannya. Dari produsen ini adalah 65 watt, ditunjukkan 3. Charger ini mendukung tegangan dari 100 hingga 200 sampai 300 watt, jadi bisa digunakan di mana saja pada USB-C 1. USB-C 2 memiliki daya maksimum 65 watt. Total daya maksimum output pada USB-C A adalah 22 watt. Jadi seluruh charger ini maksimal dapat mengeluarkan 65 watt. Jadi jika kita menghubungkan lebih dari satu perangkat, kecepatan pengisian pasti akan berkurang, akan turun, dan tidak akan lagi 65 watt. Tapi kalau cuma satu perangkat terhubung, tidak ada masalah, charger ini bisa bekerja dengan baik. Kita akan cek di video-video berikutnya, kita akan melakukan perbandingan. Tapi hari ini terlihat cukup keren, cukup menarik. Jadi mungkin sekarang kita mulai membukanya untuk melihat seperti apa wujud aslinya dan apa saja yang diberikan produsen dalam paketnya. Di sini ada segel yang harus kita potong. Kita akan buka. Kotak kardus di dalamnya, bukan plastik. Itu bisa jadi nilai plus. Selain itu semuanya kosong. Tidak ada apa-apa lagi di dalam kotaknya. Di sini ada semacam informasi agar tidak membuangnya sembarangan. Hanya boleh dibuang ke tempat sampah khusus atau ke titik pengumpulan elektronik seperti yang tertera di buku petunjuk. Kita hanya mendapat informasi bahwa produk ini sesuai dengan standar Uni Eropa dan memiliki garansi 2 tahun. Dan tidak ada informasi lain di buku petunjuk ini. Di buku petunjuk kedua, kita diperlihatkan bagian tentang daya, yaitu jika ada 3 port. Port pertama 45 watt, port kedua 7,5 watt, dan port ketiga USB-A juga 7,5 watt. Cukup menarik. Saya pikir kita akan punya port yang paling besar, lalu yang kedua dan ketiga. Sebentar lagi kita lihat apakah ada penjelasan lebih lanjut. Distribusi daya memang dijelaskan. Jadi jika hanya satu port yang digunakan, baik USB 1 maupun USB 2, tidak ada bedanya. Keduanya memiliki daya 65 watt dan port USB-A maksimal 22,5 watt. Jadi mereka hanya menggunakan jalur daya yang sama. Dan karena itu, jika digunakan secara terpisah, mereka bisa menggunakan daya penuh, tapi jika digunakan bersamaan, tidak semuanya bisa digunakan. Dan ya, tergantung bagaimana digunakan. Jika 2 port digunakan bersamaan, jika itu port USB, maka satu bisa 45 watt, yang lain 20 watt, dan sebaliknya. Jadi terlepas dari port mana yang kita gunakan, kita bisa mendapatkan maksimal 45 watt di salah satu port tersebut, tapi di port lainnya maksimal hanya 20 watt. Atau sebaliknya, jadi ini cukup praktis. Jika kita menggunakan port USB-C 1 dan USB-A, maka di port USB-C 1 kita akan mendapatkan daya maksimal 45 watt dan di USB-A 18 watt. Jika kita menggunakan port USB-C 2, maka daya maksimal yang bisa digunakan adalah 7,5 watt dan di port USB-A juga 7,5 watt, tidak lebih. Jadi, dalam skenario terburuk, jika menggunakan kedua port tersebut, hanya akan mendapatkan 7,5 watt masing-masing, sehingga pengisian dayanya sangat lambat.
dan setiap konfigurasi lainnya akan bekerja jauh lebih baik. Sedangkan untuk port ketiga, jika menggunakan 3 port sekaligus itu tidak dijelaskan, jadi sulit untuk memastikan, tapi kemungkinan besar port pertama akan memberikan 45 watt dan sisanya adalah 15 watt. Dari informasi lainnya, perhitungannya seperti ini. Jika dua port tersebut terhubung, maka masing-masing akan mendapatkan maksimal 7,5 watt pada port ini dan itu, sedangkan port kedua akan mendapatkan 45 watt. Jadi bisa dibilang dayanya dijumlahkan. Jadi kita punya 65 watt, atau bahkan mungkin bukan 65 tapi 60, namun daya maksimalnya adalah 45 watt. Jika dialihkan ke port lain, maka seharusnya dayanya menjadi 60 watt saat menggunakan 3 port sekaligus. Namun sayangnya, tidak ada opsi lebih banyak lagi meskipun ada 3 port pengisian daya, yaitu saat menggunakan 3 port. Jika semuanya mengisi daya secara bersamaan, maka port pertama memberikan 45 watt dan semua port berikutnya hanya memberikan 7,5 watt. Jadi seperti itu ya. Ya agak kurang bagus di port-port berikutnya jika menggunakan daya penuh di port pertama. Apa saja yang kita dapatkan di dalam kotak? Chargernya dibungkus rapi dengan plastik. Chargernya dibuat dengan baik, tidak terlalu berat, tapi tetap terasa berbobot. Selain itu, spesifikasinya sama persis seperti yang tertera di kemasan. Port USB diberi label sebagai laptop ponsel. Di bagian bawah ada tulisan USB, C1, C2, dan A, jadi tidak mungkin tertukar, sudah jelas mana untuk apa. Chargernya cukup baik dibuat. Kita bisa letakkan dulu, dan kita lihat apakah masih ada sesuatu di sini. Tidak, sayangnya, sudah tidak ada apa-apa lagi di sini, hanya chargernya saja. Dan kotak karton kecilnya. Jadi ini juga mendukung pengisian cepat kompatibel dengan banyak protokol, seperti Samsung Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, 3.0, 2.0, juga Huawei FCP, SCP, dan PPS, serta MediaTek Palm Express Plus. Tapi secara nyata kita akan lihat semuanya di pengujian apakah protokol-protokol itu benar-benar didukung atau tidak. Untuk saat ini menurut saya kualitas pembuatannya sudah oke. Chargernya juga tidak terlalu besar. Satu-satunya kekurangan yang saya lihat adalah ketika menggunakan 3 port sekaligus, port kedua dan ketiga hanya bisa bekerja dengan daya maksimal 7,5 watt, tidak lebih cepat. Jadi itu agak kurang untuk standar saat ini. Terbilang sedikit, tapi ya, memang chargernya dibuat seperti itu, port-port tersebut digabungkan dan maksimal hanya memiliki daya 15 watt, padahal yang satu ini punya 245 watt. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon like, suka, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.